Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dalam sukacita kita di hari ini, saja kita merenungkan ulang bagian ini untuk kita menemukan kenapa Natal itu penting bagi kita. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, kalau manusia mati itu jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayam mati masuk di mana pendeta? Itu saja pusing itu. Tapi pertanyaan itu kalau ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan ayam. Waktu Tuhan menciptakan ayam, cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta sapi, cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta semuanya, cukup berfirman langsung jadi. Tapi ketika ini menciptakan manusia, seolah-olah ada hitungan, seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberikan kuasa menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan dia mesti beda. Setelah timbang-timbang, hitung-hitung, baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Lalu diciptakanlah manusia dengan tangannya sendiri dan membedakan manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberikan satu kehidupan saja. Ayam diberikan berapa kehidupan? Satu. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Satu, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua, dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. 20 tahun lalu berat badan kita hanya 37 dan sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. 20 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Pendeta Yandi cukur kumis kemarin, sekarang tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita jaga begitu tetap. Tapi kalau baru begitu belum beda dengan ayam, karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak atau tidak? Ada. Tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di Jakarta ada sekolah untuk ayam? Ayam itu ada hati atau tidak? Ada. Dia pun nama hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak pernah cemburu. Di sini ada manusia biasa cemburu. Ya kan ini bukan ayam. Ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia ini dengan Tuhan Allah pencipta. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang
punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup di situ tambah, gambar dan rupaku kuberikan kepada. Gambar itu apa? Rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus diberikan kepada manusia. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal, kudus dan sempurna. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal, kudus dan sempurna. Setelah jadi ciptaan yang sangat bagus itu, terus kemudian Tuhan bilang begini, manusia, dunia ini kuberikan kepada. Dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah satu. Ini yang perlu diingat, ini perlu dihafal. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Bahkan setan-setan pun harus, karena hakikat Tuhan Allah itu berikan bagi kita otoritas besar. Tuhan kasih kita. Pertanyaannya jadi gampang sekarang. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang setan yang takut kita, kadang-kadang kita yang takut kembali. Yang benar mana ini? Saya mau kasih tahu kita, saudara-saudara, kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan, kenyataan membuktikan kita kalah. Dan kok bisa begitu pendeta? Yo, kenapa? Karena ada kerusakan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Kerusakan otoritas itu yang membuat bukan setan takut kita yang takut setan. Kerusakan otoritas ini terjadi karena apa? Kerusakan otoritas ini terjadi karena apa? D-O-S-A dibaca dosa. Pengertian dosa di Eden, di Firdaus itu ringan saja. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Manusia, semua tanaman dalam taman ini mau kau makan, yang itu jangan. Waktu dia mau melangkah melewati batas, dosa. Setiap kali usaha manusia melangkah melewati batas, dosa. Ini yang benar ini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, otoritas itu jadi rusak kan? Sekarang manusia pusing. Kita sampai hari ini saudara-saudara, biasa kalau sudah jatuh dalam dosa itu kan penuh ketakutan. Kalau sudah ketakutan itu ambil langkah sembarang. Dan langkah sembarang itu biasa buat kita tuh aneh. Kalau tangan kanan gatal artinya, bayangkan. Kalau tangan kanan gatal itu artinya dapat uang, maka orang koreng itu pasti kaya raya. Karena bukan tangan kanan saya gatal, semua gatal lagi. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat itu kerja, bukan gatal, kerja. Orang kalau kita bukan itu percaya aneh-aneh. Iblis takut pada doa orang percaya. Doa orang percaya itu seperti panah api yang panah begini kok. Tapi ada banyak ibu-ibu hamil di kampung, jalan malam bukan berdoa, ambil paku 10 sen gitu. Di Jakarta ada begitu dulu. Nah, setan mana takut paku? Ini paku taruh di sini, sisir besi taruh di sini, gunting taruh di sini. Itu kepala ke toko bangunan itu. Bayangkan Kristen bertahun-tahun tadi bilang setan takut kita. Jangankan itu. Saya bawa materi banyak tempat di Indonesia. Habis itu orang bilang gini, pendeta, boleh kita foto-foto? Boleh. Pas mau foto dia bilang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti, oh itu kalau ada calon gubernur 3 orang tinggal foto di tengah mati. Bayangkan ini yang katanya tadi bilang kita menang lawan setan ini, foto 3 orang saja takut. Orang foto 3 orang, ini belum yang lain-lain ini. Bayangkan dosa buat kita sangat hidup dalam ketakutan dan bahkan kebodohan. Bodoh. Saudara bisa bayangkan, saya tidak tahu di Jakarta di dalam kota besar. Kami di kampung tuh kalau keluar dari rumah, jalan agak jauh, tiba-tiba rasa BAB. Bikin apa?
ambil batu. Batu berapa? Isi di mana? Saudara yakin kalau batu menyelesaikan persoalan dia? Itu berarti di rumah itu tidak usah ada WC, tidak. Kasih turun batu buat trek. Bayangkan dosa bikin kita jadi aneh. Sangat-sangat aneh. Belum lagi hal-hal lain. Ada satu waktu kami ada di gereja minggu kedua bulan Desember, hujan belum turun. Terus saya bilang begini, hujan belum turun ya. Dengan bilang proyek Pak, proyek. Jadi saya heran, apa urusan proyek dengan hujan? Orang bilang akhir tahun begini Bapak, proyek pemerintah banyak. Jadi orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup? Bisa Bapak. Bagaimana cara tutup? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah berarti masuk akal dan bisa dipertahankan terus menerus. Saya bayangkan awan hitam yang sudah berkumpul banyak itu, tembak pakai sinar laser supaya dia hancur dan tidak turun. Atau pakai efek kaca, pantulkan cahaya. Saya bayangkan begitulah. Tapi ternyata bukan itu orang masuk. Lo ambil permisi Bapak. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Hujan tidak turun. Saya itu celana dalam merek apa? Yang kalau buang hujan tidak turun itu. Kalau hujan bisa ditutup, Jakarta ini tidak akan pernah ada banjir. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur bilang, 1. Saudara, kalau kita belajar nasihat Tuhan Yesus tentang benih yang jatuh, di bagian pertama dia bilang, benih yang jatuh di pinggir jalan adalah orang yang mendengar firman tapi tidak dimengertinya. Datanglah si jahat merampas yang ditaburkan dalam hati orang. Bayangkan buang begini, hujan tidak turun. Mengirikan itu. Dosa punya pekerjaan bikin kita dari begitu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, lalu sekarang ketika dosa itu sudah ada dan manusia kehilangan otoritas yang punya, mengalami kerusakan otoritas Allah, apa yang terjadi dengan tubuh, jiwa, roh, kaitan dengan Natal dan Kristus yang menjadi Yesus yang Allah yang menjadi manusia. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa. Tubuh yang terkontaminasi dosa dari ujung kaki sampai ujung kepala berdosa semua, tidak ada satu inci pun yang lurus. Dan tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius, dan kalau masih ada yang mengalami itu, memang Natal menjadi sangat serius bagi. 1. Tubuh yang terkontaminasi dosa itu membuat laki-laki melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan itu buah? Tuhan, itu perempuan yang engkau kasih itu yang bawa masalah. Ini satu kalimat yang sangat berbeda ketika Adam baru melihat Hawa. Waktu Adam baru melihat Hawa, dia bilang, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa yang lebih turun sedikit, dia bilang, Hawa, engkau pun tulang, itu saya pun tulang. Engkau pun daging, itu saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau susah, saya ikut susah. Engkaulah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, dia bilang perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Pasti pesannya ringan saja. Pesannya ringan saja. Kalau hari ini masih ada laki-laki tipu perempuan, melecehkan perempuan, anggap remeh perempuan, engkau bermasalah dengan tubuhmu. Aku menjadikan bagimu seorang penolong. Oh ya, orang kalau tolong kita, laki-laki itu tidak akan mencapai kesuksesannya tanpa seorang perempuan. Amin. Orang kalau tolong itu minimal terima kasih. Terima kasih itu baik bilang. Baik tuh. Pertanyaannya, siapa di antara kita suami-suami yang pagi-pagi ibu buat sarapan terus dia bilang, sayang, terima kasih? Ada. Ini suami orang, ini istri buat sarapan orang tidak terima kasih. Tapi kalau makan di restoran, so bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji, besok saya datang lagi ya Mbak. Coba bapak-bapak pulang, istri siap makanan terus bapak bilang, sayang,
terima kasih. Itu pasti ibu pikiran. Pasti dia berpikir dua. Yang pertama pasti dia pikir begini. Tidak tahu roh apa naik di samping suami. Tidak bilang terima kasih, tiba-tiba dia terima kasih. Atau yang kedua, jangan sampai istri pikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir mungkin. Tiba-tiba dia jadi tiba-tiba balik. Jadi ini pun itu. Saudara-saudara, pelecehan terhadap perempuan itu cukup tinggi. Kalau hari ini ya, kalau di kota besar sudah terlalu terasa lah. Kalau hari ini kami di kampung hanya kasih sekolah yang laki-laki, yang perempuan tidak kasih sekolah, kita bermasalah itu. Di kampung masih ada ini kalimat, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi sama, pulang datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu masalah itu. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun, waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat, saya sementara cuci pakaian di sumur, orang bilang, pendeta, yo, makannya. Saya bilang, makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu otak yang tidak betul ini. Kalau mereka ke pastoris, saya sapu-sapu rumah, orang bilang, makannya apa? Kawin sudah. Kamu punya otak tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kami minta pendeta kawin? Pendeta dia, kami otak tidak betul. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak ini yang pakaian kotor di sini, kawin di sana dengan harapan pakaian bersih. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Aduh, ibu, bukan kawin. Atau siapa di antara kita yang rumah kotor di sini bilang, tunggu saya kawin di rumah bersih. Bahwa pada akhirnya yang ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus timba air, harus semua. Dia melakukan itu bukan karena dia terbantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Supaya kita belajar menghargai perempuan. Kadang-kadang kami ini kurang menghargai ini ibu-ibu dong ini. Laki-laki dengan sombong sekali, saya kawin kamu. Kamu itu kalau saya tidak kawin kau gembe. Nah itu loh. Tapi itu pertama. Kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa mulai memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Maksudnya begitu. Dulu Adam dan Hawa itu dorang dua itu telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita sekarang ini pakaian mahal-mahal, bayar berkali-kali. Masalah itu banyak sekali. Saudara coba ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih pasti lebih baik kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit hitam berdiri di depan itu, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana? Dia lihat dengan tatapan kosong. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Saudara akan makin gelisah dengan keadaan. Kenapa? Tuhan tidak pernah salah. Hanya orang yang tidak mampu menerima dirinya yang dia kira Tuhan salah menciptakan dia. Pengaruh dari tubuh yang terkontaminasi. Coba saudara ikut semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari kami yang keriting. Saya protes itu. Saya bilang di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Tidak bisa begitu pendeta. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu enak lah, tidak terlalu enak. Mungkin karena lurus licin. Kita bilang sayang, tidak dapat. Sayang, yang keriting itu kalau dibelai menangis. Sayang. Jangan gelisah karena kita rambut keriting. Sekali lagi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah.
Jangankan itu, hari-hari ini bahkan berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kg, jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Orang hanya telan ludah malam. Nanti asam lambung naik, sudah sakit, baru dia pegang, dia bilang, dalam nama yang tidak akan sembuh. Ada ibu-ibu gemuk, dua orang duduk di sini, terus yang gemuk satu lewat di situ. Coba dengar orang dua punya percakapan. Pasti satu dia begini, saya dengan dia siapa lebih kurus ya. Kalau itu kita pun tujuan itu, kita lagi bermasalah. Saudara-saudara, saya punya pengalaman pribadi yang saya suka bilang di mana-mana tentang tubuh yang terkontaminasi. Tahun 1996 saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal, ini kan saya suka perempuan. Saya begini suka perempuan. Tapi dulu tidak ada yang suka saya. Dulu kan tidak ada handphone, jadi kita titip salam, non, tolong salam engkau pun teman itu. Dia pergi kasih tahu, non, ada salam dari Yandi. Dia punya pernyataan, Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mungkin. Terus saya kasih tahu, Yandi itu orang Timor dari Soe. Dia bilang begini. Tapi yang itu orang baik, calon pendeta itu. Terus saya bilang, perbaiki keturunan. Ini kan keturunan ular beluda. Saya simpan diam-diam, saya belajar, saya jadi pendeta. Hari ini di mana-mana bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari menolak itu. Malam-malam mulai messenger. Manusia suka pilih-pilih orang begini. Saudara tahu, hari ini tubuh yang terkontaminasi dosa memilih-milih persekutuan. Dia mau berteman dengan siapa? Yang rambut lurus kah, yang kulit putih saja kah? Harga tertinggi dari seorang manusia adalah karena dia ciptaan Allah. Kekayaan adalah penilaian berdasarkan kepemilikan materi. Kenapa saya harus menghargai beliau? Karena dia bukan tumpukan material. Tetapi karena pada dirinya ada gambar dan rupa Allah, maka saya bilang hormat. Penghargaan kepada kemanusiaan ada di situ. Dan hari ini kita bermasalah dengan itu. Anak-anak kita kehilangan terima kasih, permisi, tolong, maaf. Lalu kita merayakan dengan tubuh yang masih terkontaminasi dosa. Pengaruh dosa. Ada orang-orang tua di kampung, kalau kita tanya, Bapak, yo, anak berapa? Anak yang 4 orang pendeta. Terus orang suka kerja di mana? Puji Tuhan, pendeta anak yang 4 orang, yang 3 sudah jadi manusia. Tinggal 1. Nah yang 1 itu apa? Pohon kah? Batu kah? Karena cara pandang kita kepada kemanusiaan melihat pada materi dan kepemilikan. Dan kita merayakan. Saya buka satu taman baca di sana. Terus datang kepala dinas pendidikan. Pendeta, kalau ke Kupang butuh buku untuk penambahan di ini, boleh ambil di kantor. Saya pergi Kupang, saya telepon, Bapak dinas, Bapak pernah janji untuk kasih buku. Saya pendeta Yandi ada datang. Kalau Bapak berkenan itu janji, saya pergi. Oh, boleh pendeta. Saya datang. Pendeta lah, masih tunjuk itu satu perpustakaan. Pendeta boleh ambil. Saya mampu yang pendeta mau. Saya ambil yang di bawah, terus saya naik lagi di atas, terus saya ambil. Waktu saya pilih-pilih buku begini, ada 2 pegawai datang, lihat saja bilang, "Oi, lu dari mana?" "Saya dari Sabu, Bang." "Datang lagi apa?" Marah-marah begitu, tiba-tiba ada satu pejabat tadi, pendeta, datang kapan?" Dengan 2 bangku lihat, pendeta. Saya bilang sudah tidak usah menyesal, saya kepala botak, jadi sudah lah. Penghargaan kita ini
Lebih kepada apa? Kalau Yesus itu dia datang sebagai seorang raja yang disambut dengan kemeriahan, saya yakin tidak ada yang tidak menghormati dia. Tapi kalau dia datang dalam rupa orang-orang sederhana, saya kira kita agak repot sedikit. Karena soal cara pandang kita kepada kemanusiaan. Saudara-saudara, itu menjadi serius. Apa pesannya hari ini? Kalau hari ini orang-orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, kita bermasalah dengan tubuh kita. Menjadi Timur, menjadi Jakarta, menjadi Medan, menjadi Batak, menjadi Manado, itu bukan pilihan. Kita tidak pernah memilih. Waktu Tuhan mencipta saya, dia tidak tanya, Yandi, kamu Timur atau Eropa? Dia tidak tanya. Langsung jadi. Nah, itu jadi soal kita sekarang. Saya membayangkan saudara di acara-acara kenegaraan itu, yang mau sambutan bilang, Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati, wali kota yang kami hormati. Tidak tahu hormat baik dulu pun tidak. Bapak Ibu rohaniawan yang kami muliakan. Tapi kami di kampung kalau pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur, orang panggil sayur, ayam, kacang. Itu nenek ada nama, jangan panggil dia kacang. Perkenalan baik-baik dengan dia. Tindakan kita yang sederhana itu telah menunjukkan siapa kita. Ini belum termasuk ini mertua-mertua yang suka pilih-pilih anak mantu itu. Jangan kawin ini karena suku itu parah. Kasihan itu suku itu. Kata mama, makanya seringkali ini mertua yang tidak aman dengan anak mantu itu di situ. Ini hanya soal kita pun. Nah, yang kedua dulu, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa itu pencobaan akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kenapa? Otak dan perasaan tidak lagi berimbang. Kenapa nyanyian para malaikat mesti dinyanyikan di padang belantara ketika Yesus lahir? Salah satu jawabannya adalah tidak bisa dipisahkan dari Kejadian pasal 4, kisah tentang Kain dan Habel. Di padang itu, tempat di mana kakak adik mesti bersayang, mereka mesti berbagi kasih. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena itu nyanyian perdamaian dari surga pertama-tama dinyanyikan di tempat di mana kasih itu hilang. Kakak adik bertengkar soal tanah warisan, rumah warisan, harta warisan. Di tempat-tempat di mana kasih penuh dengan kepalsuan, nyanyian perdamaian dari surga artinya itu. Ingat, tidak semua senyum tulus. Kita bisa datang, kita bilang slow, orang bilang slow, kita lewat proses farmer. Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat, tetap orang cantik. Orang pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan bersih, tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang, macam kita mau lihat-lihat orang terus begitu. Baru naik tangga terakhir dengan santun sekali orang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun begitu terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi jangan sampai kita bikin itu kelihatan di luar bagus sekali, tapi ternyata itu tidak ada di dalam. Karena soal itu, saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu ada kasih tinggal sejumlah pola untuk dikelola. Pola yang satu yang kaitan dengan ini yaitu soal pola berpikir.
Laki-laki itu cenderung rasional. Bapak-bapak, suami-suami, laki-laki itu cenderung rasional. Makanya kami bapak-bapak itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir, saya pikir, saya pikir. Yang ibu-ibu, yang perempuan, yang nona-nona itu cenderung pakai apa? Perasaan. Makanya mereka kalau bicara selalu bilang, saya rasa, saya rasa, saya rasa. Bayangkan kalau menikah 20 tahun, suami hanya bilang, saya pikir, terus istri bilang, saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang, so rasa. Jadi hidup itu pengelolaan antara apa yang dipikirkan dan apa yang dirasa. Dalam pemikiran dan pengelolaan apa yang dipikir, apa yang dirasa itu kita bisa saling menegur kesalahan. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuh. Ya. Tapi kita ini agak aneh soal perasaan. Satu, ada orang yang kita hormati sekali, misalnya itu orang tua kita. Tiba-tiba kita lihat ada kotoran di sini. Berani kasih tahu dia? Bapak-bapak, permisi ada kotoran, saya ambil ya. Berani. Ada banyak orang tidak berani kasih tahu itu orang, tapi dia kasih tahu orang lain. Jadi tidak ada berpegang soal perasaan. Saya ingat saya melayani di kampung satu waktu. Kami kan ibadah rayon. Ibadah rayon itu sejumlah, kan kami di game itu bagi-bagi rayon. Senin, Rabu, Jumat. Jemaat satu rayon kumpul. Mereka suka duduk di tikar lebar yang dibuka besar, duduk di situ. Tempat di mana pemimpin akan pimpin itu agak tinggi sedikit, lampu lebih terang. Saya malam itu pergi, mereka sudah penuh banyak-banyak begini. Kami mulai ibadah. Saya yakin orang senang itu. Saya mulai berkhotbah, orang senyum-senyum. Saya pikir ini khotbah orang mengerti dan masuk. Tapi yang menarik, kami sudah habis ibadah, orang masih senyum-senyum. Saya mulai pikiran dengan orang bersenyum itu. Saya tanya orang, jemaat, kamu senyum-senyum apa? Orang tambah senyum lagi. Akhirnya saya panggil seorang majelis jemaat, seorang diaken. Saya panggil dia pakai nama kampung. Saya bilang, "Dadau, kamu senyum apa?" Dia ambil pena, dia tulis di satu kertas kecil. Dia antar kasih saya. Saya penasaran itu. Saya coba buka, ternyata dia tulis begini. Maaf, Bapak punya resleting tidak tahan. 1 jam kita sama-sama di sini, yang kemudian ada masalah di saya, kok diam-diam. Saya mau tanya saudara, menurut saudara tadi dalam ibadah ada baik atau tidak? Yang tadi itu ada baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Hanya soal perasaan. Kelihatan ada beribadah, tapi karena sesuatu yang tidak terselesaikan di antara kita mengganggu relasi kita dengan Tuhan dan mengganggu relasi dengan sesama. Jadi ini penting, saudara. Orang yang jiwanya terkontaminasi dosa itu sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang yang jiwanya bermasalah itu mungkin orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia membeku gara-gara orang lain beli kulkas. Orang yang jiwanya terkontaminasi dosa itu, orang yang beli motor, kemungkinan besar dia yang tidak tidur di rumah. Dia akan bilang dia punya istri, "Mama, yuk coba kau cek dulu, kenapa? Dorang kredit kah cash?" Orang punya urusan. Kadang-kadang orang yang jiwa bermasalah hidup menurut apa yang dipikirkan oleh manusia dan tidak hidup menurut apa yang Tuhan pikirkan. Ada satu bapak yang dia punya anak pergi beli kuda di pasar. Dua senang-senang tarik-tarikin di kuda lewat satu kampung, orang kampung bilang begini. Itu bapak dengan dia punya anak punya bodoh lagi. Kenapa? Ada kuda dorang dua jalan kaki. Oh betul. Papa naik. Sampai di kampung sebelah, orang kampung bilang begini. Itu bapak itu tidak ada hati kasih. Kenapa? Masa dia naik enak kuda, dia enak-enak di atas, dia punya anak jalan kaki. Betul. Anak, kau naik, papa yang jalan kaki. Sampai kampung sebelah, orang kampung bilang begini, itu anak tidak tahu diri.
Kenapa? Masa dia enak-enak naik kuda suruh dia punya papa jalan kaki? Oh betul, papa mari kita dua naik sama-sama yang kuda. Sampai di kampung sebelah, orang kampung bilang, itu bapak dengan anak itu hatinya sudah mati. Kenapa? Kuda capek begitu, orang dua masih naik lagi. Orang dua bilang betul, lantas orang dua papa anak sepakat, papa kuda capek, kita dua turun, kita dua pikul saja ini kuda. Waktu orang dua pikul ini kuda sampai kampung sebelah, orang kami tidak ngomong lagi, orang hanya bakul. Karena hidup hanya menurut apa yang orang lain bikin. Kita ini mau bikin apa-apa ini hanya tergantung orang lain, bukan tergantung Tuhan. Mau datang persekutuan doa hari Sabtu, sebenarnya saya tidak mau pergi, tapi perasaan dengan bisa ada juga yang pernah pikir, nah itu yang bikin Natal itu. Jadi kita ini lebih banyak perasaan dari manusia dan Tuhan itu paling sering kita abaikan. Ada satu video itu beredar cukup luas ketika saya bilang begini, kalau jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa lah, jangan terlalu rohani juga. Yang menjadi soal itu adalah alasan memilih. Bapak, kenapa tidak ke ibadah tapi pergi pesta? Kita selalu bilang, aduh minta maaf pendeta, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung, apalagi itu kita punya atasan, woi. Kalau pendeta Yadi yang tanya, jangan jawab begitu. Bapak kenapa tidak ibadah tapi pesta? Pendeta Yadi, mohon maaf, tuan rumah undang langsung. Oh Bapak mau Tuhan undang langsung. Supaya kalau Bapak mau Tuhan undang langsung, Bapak lebih terhormat. Kita minta Tuhan undang sekarang. Kita ini kalau dengan manusia itu perasaan, woi. Iya. Tapi dengan Tuhan itu susah kita berperasaan. Saya bayangkan saudara-saudara, doa itu bicara dengan Tuhan. Doa bicara dengan Tuhan. Tapi kalau ikut gereja terus, di gereja kami itu kan bisa kalau semua tiba-tiba doa syafaat. Pendeta bilang begini, saudara-saudara, mari kita semua satu hati di dalam doa syafaat. Pas saya mau tutup mata begini, saya paruh begitu. Jadi dia keluar pada waktu doa syafaat. Ada banyak orang tidak ibadah. Bayangkan saudara, syukuran di sebelah rumah itu. Saya kadang-kadang heran, ibadah syukur itu saya heran. Waktu ibadah orang sedikit, pas makan, banyak sekali. Orang di samping rumah, istri, suami sudah siap baik-baik. Terus istri bilang, Papa, mari. Dia punya suami masih ibadah. Jadi mau pergi untuk apa? Jadi Tuhan ini terlalu gampang kita abaikan. Terlalu gampang kita abaikan. Nah, ini Natal menjadi penting bagi kita. Natal juga. Ibadah, baik ini hari luar biasa, ini makanan, tepuk tangan dulu, ini makanan baik-baik. Di tempat lain itu, kalau kita ibadah syukur begini, pas pendeta bilang begini, saudara-saudara mari kita satu hati bersama-sama dengan keluarga semua, di dalam doa syukur, dalam doa syafaat. Pas kita mau tutup mata, ibu-ibu semua langsung bangun ke dapur. Bangun, pakai baku aja bilang. Sampai di dapur itu yang ketua dapur bilang, siap, sudah, siap. Yang kuat tadi suka si panas, padahal hanya kacang brandy bom. Itu kacang itu memang kacang bermasalah. Dari zaman Yakub sampai hari ini hanya itu kacang saja bikin masalah. Ibu-ibu susah duduk-duduk tenang di dalam ibadah itu. Hanya tanggal itu kaca merah itu. Tapi hari kan semua suruh toh tidak ada yang belakang lagi toh. Saudara, dengar ada 1-2 kalimat yang benar. Kalau saudara membalas kebaikan dengan kebaikan, itu karakter manusiawi sekali. Tidak usah pergi ke gereja juga tuh, itu bisa kok. Tidak usah ke masjid, orang tahu. Kalau Bapak buat baik ke saya buat baik ke Bapak. Itu manusiawi.
Kalau saudara membalas kejahatan dengan kejahatan, itu karakter iblis. Tetapi kalau saudara membalas kejahatan dengan kebaikan, ada karakter ilahi. Tinggal kita pilih. Baik dengan baik, manusiawi, tidak ikut agama juga tahu lah. Orang tolong kita tolong dia. Membalas kejahatan dengan kejahatan, karakter iblis. Tapi berani membalas kejahatan dengan kebaikan, hanya orang yang punya karakter ilahi. Serius. Memang kadang-kadang ini tantangan bagi kita. Saudara, Natal itu kasat mata. Natal itu enak untuk ditonton. Paling tidak ada dua peristiwa yang enak ditonton. Pertama, ada malaikat menyanyi di padang. Malaikat itu bukan manusia, tapi kalau kita gambarkan dia seperti manusia, kalau perempuan pasti cantik, kalau laki-laki pasti ganteng, pasti orang punya pakaian bagus-bagus, suara bagus kok tidak? Bagus. Menyanyi di hutan. Masa tidak enak untuk ditonton? Enak untuk ditonton. Kita yang muka begini saja menyanyi, orang masih suka nonton. Apalagi malaikat. Kasat mata. Malam itu ada bintang berekor. Bayangkan tengah malam jalan ada bintang berekor. Masa tidak ada yang mau lihat? Saya tidak mau lihat. Kalau ada pegang handphone pasti kita suruh itu. Kasat mata Natal enak untuk ditonton. Tapi saya mau bilang pada saudara, Natal bukan tontonan. Natal itu tuntunan. Kalau saudara hanya bikin perayaan tontonan, teman-teman yang event organizer itu bikin perayaan tontonan lebih hebat dari kita semua. Natal itu tuntunan. Tuntunan untuk apa? Tuntunan untuk berjumpa dengan Kristus bayi Natal. Banyak orang merayakan Natal tapi tidak berjumpa dengan bayi Natal. Dia habis pada perayaan tontonan. Jumlah foto lebih banyak daripada jumlah perjumpaan dengan Kristus. Saudara, orang tanya saya begitu. Ternyata tidak ada tulis 25 Desember di Alkitab. Kau bikin perayaan itu supaya apa? Saya bilang, lu jangan terlalu kritis juga lah. 25 Desember itu berdasarkan pertimbangan 1-2 saya tidak mempertimbangkan. Saya bilang begini, kesepakatan semua orang yang percaya di dunia kepada Kristus, orang sepakat ada satu hari, satu dunia bersama-sama merayakannya. Satu dunia, bukan satu kampung, satu dunia. Berdasarkan 1-2 pertimbangan yang saya tidak perlu bicara. Tetapi kelahiran Yesus itu harus definisikan. Masing-masing pribadi definisikan kapan Kristus lahir. Jangan sampai kita sibuk dengan perayaan yang 25 itu, tapi Kristus tidak lahir di dalam kita. Kalau Kristus lahir dalam kita, itu baru kita bilang tiap hari kelahiran itu terjadi di dalam kita. Kedua ini, ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa membuat manusia terputus dengan Tuhan Allah. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu atau tidak? Tahu. Sudah tahu kenapa dia tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu nanya. Oh iya, Adam itu Adam mati cepat itu. Adam mati dulu. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu mengirim pesan. Adam, kenapa kau putuskan hubungan dengan saya? Coba bilang. Tuhan kami di sini, Tuhan. Buat apa? Kami sembunyi. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang. Kenapa kami telanjang?
dan makan ini buat. Siapa suruh kau makan tua? Baik, kamu ke sini. Tuhan panggil. Tuhan kasih pakaian. Baik, Tuhan Allah yang bikin pakaian itu pasti bagus. Tuhan bikin langsung. Nanti saya belum bikin sebagus sampai Tuhan yang bikin. Kasih makan. Dapat pakaian bagus, makan bagus, suruh keluar dari taman Firdaus. Keluar dari Firdaus, hidup ada tapi mereka tinggal dalam kematian karena terputus hubungan dengan Tuhan Allah. Bicara hidup dalam Alkitab, hidup bukan sekedar nafas, tapi relasi. Hidup itu relasi. Saya tanya anak-anak sekolah minggu, hai anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Orang bilang Bapak, dan sebut banyak, tapi tiga ini menarik. Orang bilang begini, Bapak, orang hidup itu bisa ke gereja, orang hidup bisa ke gereja, tapi orang mati tidak bisa ke gereja, betul? Betul. Tidak ada orang mati yang hari Minggu kita belum kubur terus dia bilang, tolong bawa saya ke gereja. Tidak. Orang mati tidak. Tapi kemudian saya bilang, hei anak-anak, kamu omongnya betul. Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pemalas gereja itu langsung mati? Karena yang bisa pergi ke gereja hanya yang hidup. Pendeta-pendeta ini kalau kubur dalam tata gereja kami, tata ibadah gereja kami tentang pemakaman, peti sudah di dalam liang itu, pendeta bilang begini, saudara-saudara, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Siapa percaya Tuhan tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa di luar Tuhan tidak percaya Tuhan sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Itu tantangan. Jadi Natal yang tadi bukan tontonan, dia tuntunan, tetapi sekaligus tantangan. Tantangan kita adalah masih hidup ini mau gereja atau tidak? Tantangan kita itu bikin perayaan tontonan itu mantap sudah, tapi dengan tuntunan untuk kita berjumpa dengan Kristus sudah, tapi menjawab tantangan di dunia. Kedua, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang mati itu bisa makan, betul? Orang hidup bisa makan, betul? Tapi orang mati tidak bisa makan. Saya bilang betul. Orang mati bisa makan? Atau siapa di antara kita ada saudara yang mati 3 hari kita belum kubur, terus dia bangun dia bilang, tolong bubur juga tidak apa. Tapi saudara tahu kita punya hidup ini. Orang tua di kampung sana ada susah, tidak pernah kirim beras, tidak pernah kirim minyak goreng, tidak pernah kirim apa. Orang tua mati dia pergi bawa babi besar. Itu juga utang. Sampai sana sengaja masuk foto lagi dulu. Untuk apa? Orang tua rumah sudah miring-miring, tidak pernah dia bantu. Tapi waktu orang tua mati dia punya kuburan pakai keramik, gambar Tuhan Yesus baru tulis Immanuel. Immanuel apa? Ini. Saudara tahu ada 1-2 kebiasaan. Saya bilang begini, orang tua masih hidup itu beli kasih dia sepatu, beli jas supaya dia pakai. Di kampung juga pakai jas tiap hari. Orang tua hidup dia tidak pakai pakaian yang bagus. Dia jalan tidak ada alas kaki sampai dia punya jari kaki terbuka besar begini. Pas mati kita beli sepatu dengan alas tidak boleh tawar kalau beli kasih orang. Nah, sepatu mana mau masuk di jari kaki terbuka begini? Akhirnya kita hanya sandal begini ada harga lagi di situ. Memalukan. Masih hidup ini kita urus. Dia online berjam-jam, tapi tidak pernah telepon orang tua. Orang tua semati baru dia telepon ulang-ulang. Jangan kubur dulu sebelum saya sampai. Kamu siapa? Lalu lihat kita punya kebiasaan ini. Ketiga, ada sekolah minggu yang begini, pendeta.
Orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara, betul? Betul. Kalau orang mati bisa bicara itu pasti menakutkan, betul? Orang mati itu tidak bisa bicara. Kalau dia bisa bicara, pasti waktu kita kasih mandi dia mau ganti jas baru, pasti kita buka, pas sampai di sini, pas dia pukul kita putar. What? Tapi sekarang dia tidak bisa bicara, maka dia pasrah sana. Tapi ada banyak jemaat saya bilang begini, pendeta, yo, tadi malam nenek ada datang. Saya tanya, siapa pun nenek itu? Kita pun nenek pendeta. Nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sudah mati. Orang mati bisa ngomong atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak. Nah yang tadi malam nenek datang itu siapa pun nenek. Kalau kita tanya itu, nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor togel bapak. Nenek tukang judi begini, lebih minta polisi tangkap itu nenek itu. Orang kadang-kadang dia percaya kata-kata orang mati daripada kata-kata orang hidup. Kita ini kadang-kadang mengaku ada Tuhan tapi hancur. Saya mau tanya saudara, saya ini lahir besar di Soe. Ini sebutan dalam tekanan Soe. Artinya timba. Jangan bilang Soe. Oh ini lebih repot gitu. Soe. Saya lahir besar di Soe. Kalau saya cerita tentang Soe, saudara percaya atau tidak? Percaya. Tapi kalau saya lahir besar di Soe, tapi lebih banyak cerita tentang Surabaya, saudara percaya atau tidak? Tidak. Ada banyak orang mengaku mulutnya anak Tuhan. Dari mulut bicara Tuhan. Pengakuannya kepada setan. Jangan malam lihat pohon goyang sedikit. Itu Pak, dari dulu. Dia sakit sedikit pasti orang bikin. Orang mana yang tidak ada kerja kok tiap hari yang mau bikin-bikin kita. Tiap hari mulut Tuhan. Iblis dikalahkan. Tapi sakit sedikit, setan bikin. Setan apa yang terlalu? Kita punya kebiasaan satu nih aneh. Sekarang ini kalau ada orang mati di peti itu, ada yang taruh Alkitab. Terjemahan baru. Saya bilang kasih keluar. Bapak kenapa kasih keluar? Yang dia hidup saja dia tidak baca. Mati baru kau taruh lagi di situ supaya kasih keluar, kau baca. Iya. Mati gaya-gaya taruh di Alkitab baru masih ada harga. Taruh di situ. Ada satu dua orang pun kebiasaan ini agak aneh menurut saya, tapi ya orang Kristen kalau begini terputus terus hubungan Tuhan. Ini ada orang bikin mobil-mobilan dari dus. Ada rumah-rumah dari dus bakar. Saya tanya itu supaya apa? Biar supaya dia di sana jangan susah. Saya bilang, ini kamu olok orang tua, kamu hina orang tua. Kenapa? Masa dia di sana kamu kirim mobil mainan dari dus? Apa dia mau pegang? Kalau supaya dia baik, jangan bakar yang dari dus. Bakar mobil betul. Yang punya Alphard bakar. Bisa untuk kakek orang tua. Ada yang punya Fortuner di rumah, bakar. Jangan bakar rumah-rumah yang dari dus, jangan. Ini rumah bakar. Masa bakar yang dari dus? Nanti dia susah. Bayangkan saudara-saudara, terputus hubungan dengan Tuhan ini mengerikan kita hidup ini. Nah, saudara lihat. Lalu kita kembali menuju ini. Tubuh, jiwa, roh yang sudah rusak karena dosa ini tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya ada satu kehidupan. Dicarilah seorang manusia yang punya tubuh jiwa roh tapi tidak boleh berdosa. Mau cari di mana manusia yang tubuh jiwa roh ada tapi tidak berdosa?
Saudara bayangkan, dosa itu melanggar kehendak Allah. Betul? Pertanyaannya, satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali yuk? Banyak. Saudara bisa bayangkan, ini orang perkabaran Injil yang suka pakai ini pertanyaan dan ilustrasi. Dia begini, Pak Pendeta bayangkan, kalau satu hari kita bikin dosa 3 saja, perkataan 1, dosa pikiran 1, perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. 1 tahun 90 kali 12 bulan. Berapa? 1080. 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba kalikan dengan umur masing-masing. Pendeta yang ini umur 47, kalau kali 1000 berapa? 47.000. Bisa pi surga. Itu jangan coba-coba tanya dia yang umur lebih tua. Ngeri. Itu baru sotari 3. Apalagi sotari tidak bisa itu. Tapi cari manusia mana yang tidak berdosa. Saudara tahu saudara, itu yang membuat Tuhan merendahkan dirinya menjadi manusia. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh di dalam Yesus Kristus, tapi dia tidak berdosa, dan untuk itulah seluruh kejahatan dosa kita ditimpakan. Amin. Kita kembali lagi jadi manusia yang tadi, tubuh, jiwa, roh sempurna. Saudara, di kayu salib itu orang yang begini, Yesus, ingatlah akan aku, orang kau datang sebagai raja. Dan Yesus bilang apa? Hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu dalam Firdaus. Hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Kan itu hari doang terusir keluar dari itu kan. Hari ini aku membawa kamu itu dalam inti kehidupan. Itu berarti inti kehidupan bukan pada makanan. Di luar Firdaus tetap pada makanan. Inti kehidupan tidak pada pakaian. Di luar Firdaus tetap pada pakaian. Tapi inti kehidupan adalah kekekalan bersama dengan Kristus. Amin. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan begini-begini mati neraka, begini-begini mati masuk surga. Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Kita saja ini yang Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, lupa Tuhan. Itu hari belum ada toko, rajin ibadah. Mulai dapat pinjaman ada toko, 1 hari minggu tidak ibadah lagi. Pendeta bilang, kenapa tidak ibadah? Siapa mau jaga toko, Tuhan mau kasih. Baru Tuhan kasih kepercayaan sedikit, dia langsung lupa Tuhan. Langsung. Apa bisa menikmati semua? Tapi saudara mesti ingat, cari Tuhan jangan sekedar untuk sembuh dari penyakit, walaupun dia bisa kesembuh orang. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh, sekalipun bisa dia buat. Ingat, ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, malah lebih sehat dari kita. Yang biasa minum cap tikus itu dia minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan dulu dekat AC pulang pilek setengah mati. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesehatan, kita salah kenal Tuhan. Jangan ukur Tuhan hanya lewat kekayaan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dia buat. Tapi bukan itu tujuannya. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Itu koruptor, orang itu kaya-kaya semua. Orang punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di orang punya rumah, tinggal di penjara sana. Tapi kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis, mau beli sepatu untuk gereja sana, pakai tanya bilang, Pak, bisa bayar 6 kali?
Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa dalam kelahirannya? Kalimat Yesus ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Selamat dulu, masuk surga dulu, baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Ini bilang istri ditambahkan, ibu-ibu langsung tiba-tiba apa? Tapi kita kadang fokus hanya untuk hal-hal yang ditambahkan, lupa untuk cari yang sesungguhnya. Akhirnya perayaan itu menjadi perayaan yang apa? Tontonan, bukan tuntunan. Apalagi untuk memberi jawab pada tantangan. Itu sering. Saudara tahu kalau tantangan itu jadi, dengar. Saya mau tutupin khotbah sudah karena saya terpengaruh dengan ini. Ini tantangan saya. Saudara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu dimulai dari sebuah pernyataan benar. Jangan gelisah hati. Aku pergi kepada Bapa. Apa yang selalu membuat kita gelisah? Persoalan yang hidup kita menggelisahkan kita. Tapi jangan gelisah. Akulah jalan keluar, akulah cara, akulah metode, akulah segala sesuatu yang tidak ada persoalan yang tidak bisa terselesaikan. Tapi kemudian dikasih tahu metodenya. Sampai ayat yang ke-12 dari Yohanes 14 dia begini. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Melakukan. Tidak cukup percaya, melakukan. Apa yang Yesus lakukan? Saya suka pakai contoh ini. Ada satu waktu Tuhan Yesus urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya nanti kalau ada urusan persinahan, urus pakai cara Yesus. Ada perempuan berzina kena tangkap. Diorang bawa kepada Tuhan Yesus. Hukum setan 4 bilang dia harus dilempar sampai mati. Tuhan Yesus bilang begini, siapa di antara kalian tidak ada dosa silakan lempar duluan. Diorang tidak ada, dong pulang. Yesus tanya, kamu di mana? Diorang di mana? Suruh pulang. Terus Tuhan Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa. Waktu Tuhan Yesus bilang pergi dan jangan berbuat dosa lagi, dia tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa itu diberi kesempatan baru. Masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang mau dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang pertanyaan tantangannya adalah suami-suami yang mengaku percaya kepada Yesus ini satu saat ketahuan istri selingkuh, bisa urus pakai cara Yesus. Mama, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Woi, kita yang timur ini tidak bisa begitu. Pasti kita bilang pergilah dan jangan pulang lagi. Saya mau tanya, ini ibu-ibu yang mengaku percaya pada Tuhan Yesus ini, satu saat ketahuan suami selingkuh dengan teman kantor, bisa urus pakai cara Yesus? Bisa. Pergi cari suami bilang, Papa, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti Papa bilang, puji Tuhan. Kadang-kadang ada istri berdiri di depan pintu berdebat, Papa, kau kira kau sendiri yang bisa? Kau jangan lihat umur 40 tahun begini Papa, tapi berapa banyak yang kecewa. Kita gagal membangun kehidupan ini. Satu hari Tuhan Yesus urus orang yang punya kesenjangan sosial. Yesus urus dengan pernyataan yang menarik ini. Yesus bilang begini, nanti kalau ada orang menampar pipimu yang kanan, berikan pipi yang kiri. Di sini sudah ada bisa? Saya tahu dia di sini pendeta minta tolong ini lagi dua. Menampar pipi kanan akan dilakukan dengan dua cara. Pertama dia akan pakai tangan kiri. Dalam tradisi Yahudi, tangan kiri hanya boleh pakai untuk pegang barang yang haram. Atau menampar pipi kanan pakai punggung tangan kanan. Tradisi Yahudi bilang punggung tangan kanan yang boleh digunakan oleh para tuan menampar budak-budaknya.
Sekarang Tuhan bilang begini, kalau ada orang menampar pipimu yang salah, menganggap engkau rendah atau budak, berikanlah demikian. Supaya di hadapan Tuhan dia tahu bahwa kita sama. Kita punya peran dan fungsi sosial yang berbeda, tapi harga tertinggi dari kita adalah karena kita ciptaan Allah. Kita berani begitu kok. Itu tantangan. Satu saat Tuhan Yesus urus orang bertengkar rampas jabatan. Murid-murid sementara bertengkar ini. Siapa terbesar di antara mereka? Petrus bilang dia, Yohanes bilang dia, Andreas. Yesus tidak marah. Jabatan itu kebutuhan. Prosesnya menjadi penting. Tuhan Yesus ambil seorang anak kecil, taruh di antara mereka. Terus Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mau menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi yang terbesar. Selesai. Tidak pakai pendekatan yang pimpinan. Saya ingat satu video, satu orang pakai di pemilu ini gara-gara saya bilang begini. Tahun 2009 ini saya ketua Panwaslu. Saya datang 1-2 caleg bilang saya bilang pendeta. Kira-kira saya bisa jadi anggota dewan atau tidak? Saya bilang yang macam bapak begini tidak bisa. Kenapa pendeta ya sekali? Bapak ini kami minta pelayanan di gereja jadi penatua diaken yang hanya urus 20 kakak saja. Bapak tidak mau. Tapi Bapak mau urus kami semua, saya yakin tidak jadi. Habis pemilu ternyata dia tidak terpilih, dia datang dengan pendeta. Yo, ternyata pendeta mulut panas betul. Saya bilang ini bukan soal mulut panas. Anda yang tidak terbiasa setia pada perkara-perkara yang kecil. Firman bilang kalau engkau setia pada perkara kecil, kepadamu dianugerahkan. Anugerahkan itu berarti duduk diam-diam, dia kasih. Bukan semua pemilu orang datang bilang, kita dua saudara pendeta. Muka saudara apa muka beda? Perkara-perkara kecil. Satu saat Tuhan Yesus urus sebuah dilema pajak. Dilema pajak. Saya ngomongin sini habis ini. Dari sebuah pertanyaan ringan, tapi dengan risiko berat. Boleh bayar pajak kepada kaisar atau tidak? Kalau Tuhan Yesus bilang boleh bayar pajak kepada kaisar, ribuan orang pengikut Yesus akan meninggalkan Yesus karena pajak terlalu mahal. Tapi kalau Yesus bilang tidak boleh bayar pajak kepada kaisar, pasti dia akan ditangkap karena memprovokasi masalah yang berkaitan dengan ini. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, tunjukkanlah kepadaku uang untuk pembayaran pajak ini. Tuhan Yesus tanya, gambar dan tulisan siapa? Kaisar. Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Tapi berikan pada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada. Itu bukan soal perpuluhan. Itu bukan soal persembahan yang sebentar ini. Gambar dan tulisan siapa ini? Kaisar. Nah, karena di sini ada gambar dan tulisan kaisar, kasih di kaisar. Tapi Alkitab mencatat dengan sangat luar biasa, kamu adalah gambar dan tulisan Allah. Berikan uangmu pada kaisar, tapi berikan dirimu kepada Tuhan. Dan bukan uang. Supaya jangan ada orang bilang, Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja, tapi saya punya persembahan, pergi terus. Di surga tidak ada kios jual Indomie. Kita tidak kumpul uang di sini untuk bikin kios di surga. Yang paling berharga adalah hidup kita. Itu yang kita mau persembahkan. Bukan nilai uang. Kalau diri saja kita berikan apa? Nah, persembahan ini mesti atur baik-baik. Oh, kasih. Kalau dalam berupa uang. Saya pernah salah satu kali. Itu saya malu betul. Akhirnya saya memang harus siap doa baik persembahan baru bawa. Jangan hanya karena orang lain di sebelah kita kasih. Saya ingat saya ke satu tempat pas turun pesawat karena delay sedikit, mesti harus langsung ibadah. Dorang kasih toga pendeta, saya naik persembahan, saya kasih begini, beres, duduk, habis makan-makan minum kopi, saya kasih masuk tambahin. Ada uang. Ini uang apa ini? Ini uang persembahan yang tadi ini. Lalu yang tadi saya isi itu apa? Saya pikir, aduh Tuhan, ternyata yang tadi saya isi itu boarding pass. Ada tulisan nama. Memang kalau pendeta memberi dengan cara begini, kertas yang masuk, duit tidak masuk. Berilah persembahan.
itu kita undiri, kita mau kasih di Tuhan. Apa lagi? Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya diri Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami renungkan dalam keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Kami merindukan firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama kita katakan. Amin.